Halo, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Minggu kemarin kita sudah membahas kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Jadi sekarang kita akan membahas kerajaan yang ketiga, yaitu kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berkembang ketika abad ke-7 hingga 13 Masehi. Jadi sekitar tahun 600-700-an sampai 1300 Masehi. Letaknya di mana? Letaknya itu di tepi Sungai Musi, sekitar Bukit Siguntang. Nah, kalau sekarang itu nama kotanya adalah Kota Palembang yang berada di Sumatera Selatan. Kalian bisa lihat di peta itu yang saya lingkari adalah Kota Palembang di mana Kerajaan Sriwijaya itu pernah berdiri. Aspek pembahasan yang pertama adalah aspek politik dan pemerintahan. Jadi raja pertama yang mendirikan kerajaan Sriwijaya bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Jayanasa ini berhasil menaklukkan wilayah Jambi. Terus yang kedua, selanjutnya ada Raja Balaputra Dewa yang memerintah dari tahun 856 sampai 861 Masehi. Nah, Raja Balaputra Dewa ini sendiri dianggap sebagai raja yang berhasil membawa kerajaan Sriwijaya menuju puncak kejayaannya. Apa buktinya bahwa pada masa ini itu dianggap sebagai puncak kejayaan? Buktinya adalah Sriwijaya ketika masa Balaputra Dewa itu berkembang menjadi pusat perdagangan yang ada di Asia Tenggara. Selain itu juga sebagai pusat pengajaran agama Buddha. Terus kemudian Sriwijaya juga menjalin hubungan dengan India. Rajanya bernama Raja Dewa Paladewa. Nah, buktinya yang ada di India itu adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya itu berhubungan dengan India. Selain itu dari segi pemerintahannya itu kekuasaan raja bersifat mutlak. Jadi apapun yang diperintah raja itu harus dituruti karena itu mutlak. Terus kemudian hukum, peraturan, kutukan itu diatur dalam prasasti. Jadi kalau zaman sekarang kan ada yang namanya undang-undang. Kalau dulu itu ada yang namanya prasasti membahas tentang hukum. Contohnya prasasti Telaga Batu. Prasasti ini berisi tentang kutukan bagi pengkhianat kerajaan. Jadi semacam menakut-nakuti agar masyarakatnya itu tidak ada yang menjadi pengkhianat kerajaan. Nah, kalian bisa lihat sendiri itu prasastinya. Jadi yang di atas itu ada semacam kayak kobranya gitu loh. Jadi kayak menakut-nakuti agar tidak ada yang menjadi pengkhianat kerajaan. Yang kedua adalah pembahasan tentang aspek ekonomi. Jadi ada beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan ini mereka menjalin hubungan dengan bangsa Arab, Cina, dan India. Sedangkan komoditas dagang yang diperdagangkan adalah barus. Barus itu kapur barus itu loh. Terus gula, gading, rempah-rempah, kayu, cendana, dan sebagainya. Yang kedua ada pelayaran atau maritim. Jadi Sriwijaya itu dijadikan sebagai tempat transit kapal dagang asing. Terus kemudian akhirnya si Sriwijaya itu dia menarik pajak dari kapal yang lewat di Selat Malaka. Jadi dari India mau ke Cina itu kalau lewat jalur laut itu harus melewati Sriwijaya. Nah, itu dijadikan sebagai peluang usaha untuk mengambil laba oleh kerajaan Sriwijaya tersebut. Terus faktor-faktor pendorong kejayaan dari Sriwijaya. Yang pertama ada letaknya strategis. Nah, itu. Jadi di jalur laut yang menghubungkan antara India dengan Cina. Jadi kapal yang dari India ke Cina atau sebaliknya itu harus melewati Sriwijaya. Itu karena letak. Itulah yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan yang memiliki letak strategis. Terus kemudian yang kedua hubungan dagang Cina dan India melalui jalur Asia Tenggara. Jadi Cina ke India seperti yang saya sebutkan tadi. Terus yang ketiga itu Sriwijaya menggantikan kejayaan kerajaan Funan yang telah runtuh. Sebelum Sriwijaya itu ada kerajaan yang besar, kemudian
akhirnya runtuh, itu kejayaannya digantikan oleh Sriwijaya. Yang terakhir, Angkatan Laut Sriwijaya kuat. Apa fungsinya dari Angkatan Laut ini? Jadi fungsi dari Angkatan Laut ini dia itu menumpas bajak laut yang ada di sekitar kerajaan Sriwijaya. Dengan ditumpasnya bajak laut itu, akhirnya jalur pelayaran itu menjadi aman. Karena aman, akhirnya banyak yang lewat di jalur sekitar Sriwijaya. Sriwijaya bisa menarik pajak dari mereka yang lewat. Nah, itu beberapa faktor yang menjadikan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Yang ketiga adalah aspek sosial. Dari segi sosial, itu terjalin hubungan harmonis antara raja dengan rakyatnya. Apa buktinya? Buktinya adalah apa yang tertulis dalam prasasti Talang Tuo. Dalam prasasti tersebut, raja menganugerahkan taman Triksetra untuk rakyatnya. Jadi raja itu membangun taman khusus untuk rakyatnya. Nah, itu menunjukkan bahwa hubungan antara rakyat dan raja itu terjalin dengan baik. Yang keempat adalah aspek agama. Jadi berbeda dengan dua kerajaan sebelumnya, yaitu Taruma sama Kutai. Kerajaan Sriwijaya ini dia menganut Buddha Mahayana. Sebelum-sebelumnya kan Hindu. Sekarang kerajaannya adalah kerajaan yang menganut agama Buddha. Nah, Sriwijaya ini dia dianggap sebagai pusat pengajaran Buddha ketika zamannya. Buktinya adalah apa yang tertulis dalam catatan I Ching. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa abad ke-7 Masehi di Sriwijaya ada 1000 biksu di bawah bimbingan pemuka agama yang bernama Sakya Kirti. Nah, itu menunjukkan bahwa Buddha yang ada di Sriwijaya itu berkembang dengan pesat. Aspek yang terakhir adalah aspek budaya. Budaya yang berkembang di Sriwijaya adalah budaya menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa pengantar. Jadi meskipun agama Buddha itu berasal dari India, tetapi kerajaan Sriwijaya itu tidak serta-merta mengadopsi bahasa yang digunakan di India. Mereka tetap mempunyai bahasa tersendiri, yaitu bahasa Melayu. Berbeda dengan kerajaan Kutai maupun Taruma yang dia itu menggunakan bahasa Sanskerta. Terus kemudian ada beberapa candi yang terbuat dari batu bata merah dan menggunakan huruf Pallawa. Nah, ini kalau huruf Pallawa ini dia mengadopsi dari India. Terus ini beberapa candi peninggalan dari Sriwijaya. Bukan candi saja, ada beberapa bangunan lain seperti Candi Muara Jambi, terus Biaru Bahal dan Candi Muara Takus. Ada beberapa lain juga. Akhir dari kerajaan Sriwijaya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah perubahan alam yang menyebabkan letak pusat kerajaan yang berada di Palembang itu jauh dari laut. Nah, ini ada perubahan alam. Apa sih yang namanya kalau di geografi itu? Jadi ada semacam pendangkalan pantai. Pantainya itu dia semakin jauh dari kota Palembang. Nah, karena kota Palembang atau pusat dari kerajaan Sriwijaya itu jauh dari pantai yang mana letaknya pelabuhan, itu akhirnya kerajaan Sriwijaya itu susah untuk mengawasi dan mengontrol pelabuhan yang sebagai pusat keuntungan ekonomi mereka. Karena susah untuk mengawasi, akhirnya itu menjadi salah satu penyebab kemunduran dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua, munculnya daerah Jambi yang lebih strategis dari Palembang. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa Palembang itu letaknya menjadi jauh dari pantai, sedangkan Jambi dia muncul sebagai daerah yang letaknya lebih dekat dari Palembang. Terus kemudian yang ketiga, Angkatan Laut Sriwijaya itu berhasil dikalahkan Raja Erlangga dari Medang Kamulan. Jadi sebelumnya kan saya sebutkan bahwa Angkatan Laut dari Sriwijaya itu kuat. Kemudian semakin lama itu semakin turun performanya. Salah satunya itu berhasil dikalahkan oleh Raja Erlangga. Nah, karena berhasil dikalahkan itu angkatan lautnya itu tidak setenar sebelumnya. Terus yang terakhir itu ada faktor serangan dari kerajaan lain.
Yang pertama itu di tahun 992 Masehi itu ada serangan dari Raja Dharmawangsa dari Medang Kamulan juga. Terus yang kedua di tahun 1017 Masehi itu ada serangan dari Rajendra Koladewa dari kerajaan Kola Mandala. Nah, serangan yang terakhir ini itu menjadi benar-benar akhir dari kerajaan Sriwijaya. Setelah diserang itu akhirnya ya udah itu hilang kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno itu berdiri pada abad ke-8 sampai 10 Masehi, ya sekitar tahun 800 sampai tahun 10 Masehi. Kemudian letak dari Kerajaan Mataram kuno ini sendiri adalah di antara Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta. Biasa disebut dengan Bumi Mataram. Letaknya berada di Jawa Tengah. Kalian bisa lihat di peta itu yang saya lingkari itu ada tulisan Mataram. Terus kemudian ada lagi tulisan Yogyakarta, Surakarta, dan atasnya itu adalah bagian Kedu. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan dari segi politik dan pemerintahan. Jadi, Kerajaan Mataram kuno ini didirikan oleh Sanaha. Hal ini tertulis dalam Prasasti Canggal tahun 732 Masehi. Kemudian setelah Sanaha itu wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada Sanjaya. Sanjaya ini dia mendirikan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Jadi dinasti itu semacam keluarga kerajaan. Terus kemudian nantinya itu dinasti Sanjaya ini akan mendirikan Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Kemudian setelah Sanaha wafat, itu raja selanjutnya adalah Rakai Panangkaran. Sedangkan Rakai Panangkaran ini dia tuh ingin lepas dari Sanjaya, makanya dia mendirikan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Nah, ini kan beda, kalau Sanjaya itu Hindu Siwa, kalau Sailendra itu Buddha. Nah, untuk menyaingi Candi Prambanan dari Hindu Siwa itu, akhirnya si Sailendra itu mendirikan Candi Borobudur untuk umat Buddha. Nah, jadi ketika itu Hindu sama Buddha itu saling mendirikan bangunan yang megah. Kalau yang Hindu itu ada Prambanan, sedangkan kalau Borobudur itu ada miliknya Buddha. Kemudian setelah Rakai Panangkaran itu wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada Samaratungga. Nah, Samaratungga ini dia berkeinginan untuk menyatukan antara dinasti Sailendra dengan dinasti Sanjaya. Samaratungga ini dia menikahkan putrinya dengan keturunan dari dinasti Sanjaya. Putrinya itu bernama Pramoda Wardani, sedangkan keturunan dari dinasti Sanjaya itu bernama Rakai Pikatan. Nah, kemudian setelah dijodohkan, menikah, akhirnya memiliki anak yang namanya Dyah Balitung. Beberapa silsilah raja dari Kerajaan Mataram kuno. Kemudian yang terakhir adalah raja bernama Empu Sendok. Dari struktur pemerintahan Kerajaan Mataram kuno itu ada jabatan yang bernama Mahamantri. Jadi Mahamantri ini adalah jabatan penting di bawah raja. Mahamantri ini semacam orang-orang yang memberikan saran terus bantuan kepada raja. Mahamantri ini ada 3, yaitu pertama Rakren I Hino, Rakren I Halu, dan Rakren I Sirikan. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan dari aspek ekonomi. Jadi, Kerajaan Mataram kuno ini terkenal dengan pertaniannya. Kenapa bisa terkenal dengan pertaniannya? Karena tanah di sekitar Mataram kuno itu terkenal dengan kesuburannya karena di dekat Gunung Merapi. Kemudian letak kerajaannya di pedalaman. Jadi beda kalau antara Sriwijaya itu kan letaknya di pesisir pantai, sedangkan kalau di Mataram kuno ini dia letaknya lebih ke pedalaman. Jadi tanahnya itu lebih subur daripada yang di pesisir. Kemudian pertaniannya itu disebut dengan pertanian agraris. Yang kedua adalah ekonomi dalam bentuk perdagangan. Nah, ini berhubungan dengan maritim. Perdagangannya itu melalui Sungai Bengawan Solo. Nah, itu kan sampai sekarang sungainya masih ada di daerah Jogja. Kemudian selain itu perdagangan di pasar-pasar desa. Jadi ketika masa Mataram kuno ini ada pasar yang tapi itu tidak buka setiap hari. Bukanya itu secara bergiliran menurut kalender Jawa kuno. Jadi ada yang hanya buka pada
Kliwon saja, terus Legi saja, Pahing saja, Pon saja, dan Wage saja. Jadi setiap itu jedanya tuh sama, kayak 1 minggu tuh 1 kali gitu loh. Pacar yang seperti ini di beberapa daerah itu masih digunakan. Itu merupakan contoh peninggalan dari kerajaan Mataram kuno yang sampai sekarang tuh masih digunakan. Atau dengan kata lain itu adalah kesinambungan dari budaya Mataram kuno. Yang ketiga adalah pembahasan tentang aspek sosial. Jadi yang pertama, Mataram kuno ini menerapkan sistem feodal. Apa itu feodal? Jadi feodal itu adalah seluruh kekayaan yang berupa tanah kerajaan itu adalah hak milik raja. Sedangkan rakyat wajib membayar upeti kepada raja. Jadi upeti itu semacam pajak. Karena tanahnya milik raja, jadi rakyat itu dianggap menyewa dan harus menyetorkan upeti atau pajak. Kemudian yang kedua adalah struktur sosial tertinggi adalah tingkatan raja dan para bangsawan. Terus setelahnya itu ada beberapa struktur seperti rakyat juga. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan wilayah tempat tinggal masyarakat. Jadi yang pertama ada wilayah pusat atau ibu kota dari Mataram kuno. Terus yang kedua ada wilayah watak, itu adalah kota-kota di sekitar wilayah pusat. Terus yang terakhir itu ada wanua atau desa. Nah, itu perkampungan rakyat biasa yang letaknya itu di setelahnya watak. Yang keempat adalah aspek agama. Jadi ada 2 agama besar yang berkembang dalam kerajaan Mataram kuno. Yang pertama adalah Hindu Siwa. Hindu Siwa ini dijadikan sebagai agama resmi oleh dinasti Sanjaya. Terus kemudian yang kedua ada Buddha Mahayana. Kalau Buddha Mahayana ini dijadikan agama resmi ketika masa pemerintahan dinasti Sailendra. Nah, walaupun ada 2 agama tapi tidak terjadi bentrok. Jadi mereka tuh tetap damai antara Hindu Siwa dengan penganut Hindu Siwa itu dengan penganut Buddha Mahayana. Yang terakhir adalah pembahasan tentang aspek budaya. Beberapa budaya hasil dari kerajaan Mataram kuno yang pertama adalah prasasti. Nah, ketika menulis prasasti itu harus menguasai huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Itu termasuk dari budaya yang ada di Mataram kuno. Adapun beberapa prasasti yang pernah ada di kerajaan Mataram kuno antara lain adalah prasasti Canggal, Kelurak, Mantiasih, dan sebagainya. Kemudian ada 2 candi karena agama yang dianut masyarakatnya itu juga ada 2, ada agama Hindu dan agama Buddha, makanya candinya juga ada 2. Yang pertama candi bercorak Hindu. Kalau candi bercorak Hindu itu contohnya adalah Prambanan, Gedong Songo, dan Kompleks Dieng dan sebagainya. Sedangkan candi bercorak Buddha itu ada Mendut, Pawon, Plausan, Borobudur, dan sebagainya. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan kalau candi Hindu itu menjulang ke atas, bangunannya itu ke atas. Sedangkan kalau candi Buddha itu dia lebih melebar ke samping. Nah, itu cara membedakan antara candi Hindu dan candi Buddha. Akhir dari kerajaan Mataram kuno. Tadi sudah saya sebutkan bahwa raja terakhir dari kerajaan Mataram kuno adalah Empu Sendok. Empu Sendok ini kenapa bisa jadi raja terakhir? Karena si Empu Sendok itu memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kenapa bisa dipindahkan? Karena ketika pusat kerajaannya itu di Jawa Tengah, itu sering terkena ledakan Gunung Merapi. Nah, letusan Gunung Merapi itu menyebabkan banyak bangunan yang rusak. Contohnya bangunan istana, bangunan rumah rakyat, bangunan peribadatan seperti candi dan sebagainya. Karena biar tidak sering memperbaiki, akhirnya dipindahkanlah kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang lebih aman dari Gunung Merapi. Terus kemudian akhirnya berubah nama menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Nah, ini lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno yang berada di Jawa Timur. Jadi saya sedikit
hanya sedikit saja menambahkan penjelasan tentang kerajaan Madang Kamulan, karena ini ada hubungannya dengan kerajaan sebelumnya yaitu Mataram kuno dan kerajaan selanjutnya nanti di Jawa Timur yaitu kerajaan Kadiri. Nah, kerajaan Madang Kamulan ini itu agama resminya adalah Hindu, didirikan oleh Mpu Sendok. Nah, Mpu Sendok ini dia mendirikan dinasti Isyana. Kalian bisa melihat perbandingan wilayah antara Mataram kuno di Jawa Tengah yang berpindah ke Jawa Timur menjadi Madang Kamulan. Nah, itu saya lingkari. Yang di Jawa Tengah itu ada Mataram kuno, kalau di Jawa Timur itu di Madang Kamulan yang warnanya orange itu. Adapun beberapa raja yang pernah memerintah di Madang Kamulan adalah yang pertama Mpu Sendok, karena itu pendiri dari Madang Kamulan. Terus dia mempunyai permaisuri bernama Sriwardani. Kemudian setelah itu digantikan oleh Isana Tunggawijaya, yaitu putri Mpu Sendok yang memiliki suami Sri Lokapala. Selanjutnya ada Raja Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh ini dia berusaha menyerang kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Kemudian yang itu akan menyebabkan kerajaan Sriwijaya runtuh. Tapi kemudian di masa Dharmawangsa Teguh ini, kerajaan Madang Kamulan itu berhasil dikalahkan oleh kerajaan Wurawari di Pralaya Medang. Pralaya itu semacam perang. Nah, karena berhasil dikalahkan, akhirnya keturunan dari Dharmawangsa Teguh itu berusaha mendirikan kembali kerajaan Madang Kamulan. Keturunannya itu bernama Airlangga. Airlangga ini dia mengklaim bahwa dia itu anak dari Raja Udayana dari Bali dan Mahendra Datta atau anak Dharmawangsa Teguh. Jadi dia itu mengklaim dirinya itu sebagai cucu dari Dharmawangsa Teguh. Terus dia itu berusaha mendirikan kembali Madang Kamulan. Adapun beberapa tindakan yang dia lakukan adalah seperti memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh, kemudian membangun Waduk Waringin Sapta, terus membangun jalan yang menghubungkan pesisir dengan pusat. Kemudian yang terakhir ada penulisan kitab Arjuna Wiwaha oleh Mpu Karwa. Di akhir masa pemerintahan dari Airlangga, dia berusaha membagi kerajaan Madang Kamulan menjadi dua. Jadi karena dia punya anak, dia membagi warisan kerajaannya itu menjadi dua. Yang pertama adalah wilayah Jenggala, itu beribu kota di Kahuripan, diberikan kepada Mapanji Garasakan. Kemudian yang kedua, wilayahnya namanya Panjalu atau Kadiri, ibu kotanya di Doho, itu diberikan kepada Samara Wijaya. Nah, kedua anak dari Airlangga ini meskipun sudah dikasih bagian warisan, itu tetap saja ada keinginan untuk memiliki wilayah saudaranya. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Mapanji Garasakan dan Samara Wijaya. Kemudian dimenangkan oleh Samara Wijaya. Nah, karena Samara Wijaya ini berhasil menang atas Mapanji Garasakan, si Samara Wijaya ini berhasil menyatukan wilayah kerajaan kembali. Jadi Jenggala sama Panjalu itu disatukan kembali. Nah, nama kerajaan yang mewadahi kedua kerajaan ini adalah Kerajaan Kadiri. Letaknya di Doho. Doho itu kalau sekarang Kediri. Kalian bisa lihat itu petanya antara wilayah Jenggala sama Kadiri. Kalau Jenggala itu daerah Surabaya ke timur, kalau Kadiri itu daerah itu Malang ke barat. Nah, inilah salah satu penyebab kenapa di Jawa Timur itu ada perbedaan antara orang Surabaya dengan orang daerah Kediri, Blitar dan sebagainya. Karena kerajaan dulunya yang menguasai daerah itu juga berbeda. Nah, budayanya juga berbeda. Sekian video dari saya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.